Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, menakdirkan kita berkumpul bersama di dalam majlis ilmu. Majlis paling mulianya majlis di atas muka bumi. Sekaligus kita berada di tempat paling mulianya tempat di atas muka bumi, yaitu Baitullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, mencatat kita dari hamba-hambanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, sampai pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat banyak menganugerahkan karunia-Nya kepada kita. Anugerah yang bermacam-macam, nikmat yang tak mampu dan tak sanggup kita untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kita pun tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari sangat banyak dan besarnya nikmat karunia Allah taala yang berikan kepada kita. Sampai kapanpun, sepanjang kapanpun, sebesar apapun syukur kita kepada Allah, mustahil kita akan bisa menandingi karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus syukur kita tidak akan sekualitas daripada nikmat anugerah karunia Allah taala kepada kita. Tetapi kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan hamba-hambanya yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepadanya. Nikmat karunia anugerah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang sampai hari ini Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam.
Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa berikan istiqomah kepada kita di dalam iman dan Islam hingga akhir hayat kita nanti. Hari ini kita berada di 10 terakhir, bahkan di pekan terakhir di bulan Sya'ban. Malam Rabu pekan depan kita sudah akan memasuki bulan Ramadan, bahkan mungkin malam Selasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap berikan istiqomah kepada kita, berikan kesehatan yang sempurna, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan panjang umur kepada kita sehingga kita bisa masuk di dalam bulan Ramadan dan kita bisa meningkatkan ketaatan amal soleh kita di dalam bulan Ramadan. Khususnya kita bisa meraih anugerah karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hanya di bulan Ramadan. Anugerah-anugerah yang sangat besar dan luas sekali, dan hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah takdirkan dan anugerahkan bagi mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menakdirkan hamba-hambanya yang pilihan, hamba-hambanya yang khusus, hamba-hambanya yang Allah istimewakan untuk menerima anugerah memasuki bulan Ramadan. Karena tidak sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika akan memasuki bulan Ramadan mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama, para salafus soleh, orang-orang soleh yang terdahulu, mereka berdoa, mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan ke dalam bulan Ramadan, bukan hanya di bulan Rajab. Apalagi doa yang dibaca di bulan Rajab, doanya tidak ma'thur, doanya tidak bisa disandarkan kepada Rasul. Doa yang sering kita dengar, doa yang masih banyak dibaca di majelis-majelis. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, Allahumma ballighna Ramadan. Doa ini tidak dibenarkan datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena para salafus saleh, para orang-orang soleh yang terdahulu berdoa kepada Allah untuk disampaikan ke dalam bulan Ramadan. 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka sudah semangat, mereka sudah selalu berdoa kepada Allah agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Karena hanya seizin, takdir dan ketentuan serta catatan dari Allah, orang-orang yang akan dimuliakan, diistimewakan oleh Allah, orang-orang yang diizinkan masuk ke dalam bulan Ramadan. Siapa yang jamin umur kita akan sampai pekan depan? Siapa yang jamin umur kita akan sampai ke dalam bulan Ramadan? Tidak ada satupun daripada hamba Allah yang tahu tentang umurnya. Karena umur seseorang ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan pekan depan kita keluar dari majelis taklim, keluar dari majelis, dari masjid ini, siapa yang menjamin umur kita akan sampai ke kendaraan, akan sampai ke rumah kita, apalagi akan sampai di pekan akan datang. Karena umur yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kematian adalah satu kepastian, keniscayaan, satu-satunya atau salah satu daripada ilmu ghaib yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak henti-hentinya, dengan tidak bosan-bosannya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan tahun ini dan Ramadan yang akan datang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, di dalam keadaan iman dan Islam, di dalam keadaan istiqomah, di dalam menjalankan amal-amal soleh di dalamnya.
Hari ini kita akan sama-sama pelajari materi tentang anugerah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang pilihan, bagi hamba-hambanya yang Allah istimewakan, bagi hamba-hambanya yang Allah pilih untuk menerima anugerah karunia di bulan Ramadan. Ada kiat-kiat untuk meraih anugerah karunia di bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama, dan ini sudah menjadi salah satu daripada kebiasaan, rutinitas, amaliyah para ulama, para salafus saleh yang terdahulu di dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan untuk meraih anugerah karunia yang terbesar, yang banyak, yang hanya ada di dalam bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Kiat yang pertama, banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Karena doa adalah senjatanya orang mukmin dan mukminah. Karena doa adalah salah satu perantara, salah satu usaha upaya yang bisa dilakukan oleh setiap hamba Allah selain dengan berusaha yang lain yang dia lakukan untuk meraih karunia anugerah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiat yang pertama yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu-waktu dan hari-hari kita sampai kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Sekaligus ketika di bulan Ramadan pun kita jangan putus untuk berdoa kepada Allah untuk diberikan istiqomah, kekuatan, taufik, hidayah dari Allah untuk bisa meraih anugerah karunia bulan Ramadan. Ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua, dan kiat yang kedua ini yang nanti akan menjadi tema khusus kita, yang akan menjadi materi kita pada pagi hari ini untuk meraih karunia anugerah bulan Ramadan. Sebelum kami sampaikan kiat yang kedua, kami ingin sampaikan beberapa karunia anugerah yang besar yang hanya ada di bulan Ramadan dan tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain. Yang pertama, di dalam salah satu hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menerangkan tentang anugerah karunia yang hanya ada di dalam bulan Ramadan, tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan pahala yang khusus, pahala yang istimewa, pahala yang berlipat ganda, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus Allah langsung yang mengambil alih tentang pahala daripada puasa bulan Ramadan. Hanya Allah yang tahu. Untuk amal-amal yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat untuk mencatatnya. Allah perintahkan malaikat untuk menghitungnya. Allah perintahkan malaikat untuk melaporkannya. Tapi khusus pahala puasa Ramadan, Allah langsung yang mengambil alih, karena ibadah satu-satunya yang hanya dilakukan oleh seorang hamba yang tahu hanya dia dengan Allah. Kalau ibadah yang lain masih kelihatan orang banyak. Ketika kita sholat kelihatan orang banyak. Ketika kita umrah, kita haji, kita sedekah sekalipun masih ada yang nerima.
Tapi puasa tidak ada yang tahu tentang kebenarannya, kesempurnaannya, kualitasnya, dan dia benar-benar puasa kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang ketika berada di kamar mandi, dia buka keran, ngucur air di tengah hari yang sedang terik dan panas. Dia merasa kehausan, dia misalnya ngambil air seteguk saja. Siapa yang tahu pada waktu itu? Tidak ada satupun daripada hamba Allah yang tahu kecuali diri dia dan Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan, kemuliaan. Bedanya puasa Ramadan, bedanya puasa dengan ibadah-ibadah yang lain. Tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Allah mengambil alih untuk langsung memberikan pahala kepada hamba-hambanya yang menjalankan ibadah puasa. Bisa aja keluar dari rumah, dia serbet mulutnya. Padahal udah sarapan, kumpul sama orang, ngakunya puasa. Ada yang tahu nggak? Kagak ada yang tahu. Karena yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam salah satu hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasanya seorang hamba Allah untuk aku, dan akulah yang akan memberikan pahala kepadanya. Berarti pahala setiap seseorang menjalankan ibadah puasa relatif. Ada yang bisa dapatkan ponten 1, 2, 10, 20, 50, 100, 700, 1000 sampai lipat ganda. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena pahala di sini otoritas mutlak Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang kedua yang hanya ada di dalam bulan Ramadan, yang Allah hanya turunkan di bulan Ramadan dan Allah berikan bagi mereka-mereka yang menjalankan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-saumu junnah yastajinnu bihal abdu anin nar, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Seseorang yang berpuasa, yang menjalankan ibadah puasa, puasanya bisa menjadi tameng, bisa menjadi penjegah, bisa menjadi penghalang, bisa menjadi penyelamat. Ketika seseorang menjalankan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan, akan menyelamatkan pelakunya daripada siksa api neraka. Allahu Akbar. Sungguh sangat besar pahala puasa yang Allah persiapkan, anugerah yang Allah persiapkan bagi mereka-mereka yang menjalankan ibadah puasa. Suatu ketika ada salah seorang sahabat datang menghampiri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rasulullah, murni bil amal. Ya Rasulullah, suruh aku, perintahkan aku, tunjukkan aku kepada amalan. Tentunya yang diminta oleh sahabat tadi amalan yang besar, amalan yang dapat menyelamatkan seseorang daripada siksa api neraka dan memasukkan pelakunya ke dalam syurga. Ya Rasulullah, tunjukkan, ajarkan kepadaku amalan yang besar yang dapat menyelamatkan aku daripada siksa api neraka dan memasukkan aku ke dalam syurga. Apa Nabi perintahkan kepada sahabat tadi? Nabi mengatakan, alaika bis-siyam fa innahu la mathilalah. Hendaknya kamu menjalankan ibadah puasa dengan sebenar-benarnya, karena ibadah puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Sungguh sangat banyak sekali, dan tak mungkin kami akan sampaikan pada waktu yang mungkin sangat terbatas pada pagi hari ini. Anugerah-anugerah, karunia-karunia, pahala, keistimewaan yang Allah hanya persiapkan
khusus di bulan Ramadan bagi hamba-hambanya yang masuk di bulan Ramadan dan menjalankan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Anugerah yang terbesar yang Allah persiapkan di bulan Ramadan, dan ini memerlukan kiat-kiat khusus, dan ini memerlukan persiapan-persiapan khusus, khususnya yaitu memerlukan persiapan ilmu agar bisa meraih anugerah karunia yang terbesar, yang paling luar biasa, yang hanya ada di bulan Ramadan, yang Allah tidak turunkan di bulan-bulan yang lain. Bahkan di bulan Ramadan pun ada waktu khusus, ada hari khusus, ada pekan khusus, bahkan ada malam khusus, yaitu dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Yang anugerah ini, karunia ini adalah kunci utama. Anugerah ini adalah anugerah yang terbesar bagi seseorang untuk bisa meraih seluruh anugerah yang ada di dalam bulan Ramadan melalui pintu malam Lailatul Qadar. Karena orang-orang yang ditakdirkan mendapatkan malam Lailatul Qadar, dialah orang-orang yang akan dicatat dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan seluruh anugerah yang ada di dalam bulan Ramadan. Tapi orang-orang yang mendapatkan anugerah-anugerah yang biasa-biasa saja, belum tentu dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jelas anugerah karunia yang terbesar malam Lailatul Qadar, karena langsung Allah menerangkan di dalam Al-Quranul Karim. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, pahalanya, anugerahnya, keistimewaannya, kemuliaannya sama seperti seseorang beribadah semalam, sama dengan beribadah 1000 bulan, kurang lebih sekitar 83 tahun lebih. Allahu Akbar. Bayangkan, umur kita aja nggak bakal nyampe 60-70 tahun mungkin. Tapi mereka yang bisa mempersiapkan, yang mempersiapkan bekal dan ilmu untuk meraih malam Lailatul Qadar, selain pahala orang ibadah 83 tahun, dia akan mendapat seluruh anugerah karunia yang ada di dalam bulan Ramadan. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana kiat-kiatnya mendapatkan malam Lailatul Qadar? Memerlukan tema khusus karena cukup panjang. Karena masih banyak di masyarakat di dalam mempersiapkan meraih malam Lailatul Qadar dengan cara-cara dan tuntunan-tuntunan yang tidak benar, yang tidak tepat, yang kembali kepada kultur, kembali kepada katanya, dan juga kembali kepada hanya sebatas buku-buku yang belum jelas kebenarannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita dan menganugerahkan kepada kita sehingga kita bisa mendapat malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan pada tahun ini insyaallah, untuk bisa meraih seluruh anugerah karunia yang Allah persiapkan di bulan Ramadan insyaallah. Ini kiat yang pertama. Kami baru sampaikan beberapa anugerah-anugerah yang ada di bulan Ramadan, yaitu kiat yang pertama kami ulangi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa disampaikan ke dalam bulan Ramadan, sekaligus kita berdoa untuk diberikan taufik hidayah, kemudahan, dibimbing agar bisa meraih anugerah-anugerah yang ada di dalam bulan Ramadan, khususnya bisa meraih anugerah malam Lailatul Qadar. Kiat yang kedua untuk meraih anugerah bulan Ramadan dan khususnya malam Lailatul Qadar, bagaimana kita bisa berpuasa, menjalankan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan agama, yaitu berpuasa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam di dalam menjalankan ibadah puasanya. Hanya 2 kiat, tetapi setiap kiat
memerlukan pembahasan yang cukup panjang. Kiat yang kedua akan menjadi materi kita pada hari ini. Bagaimana agar puasa kita sesuai dengan tuntunan Rasul, atau kita berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yaitu dengan meneladani puasa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam meneladani puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kembali kepada pokok prinsip, kembali kepada pondasi awal, kembali kepada SOP, kembali kepada tuntunan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, yang setiap muslim dan muslimah dituntut setiap menjalankan ibadah kembali kepada dua pokok prinsip. Yang pertama yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar setiap amal yang kita lakukan masuk di dalam kategori amal soleh. Karena belum tentu semua yang kita lakukan, amal yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan dikategorikan amal soleh. Belum tentu. Karena di dalam Al-Quran sudah ada guidance-nya, ada panduannya, ada petunjuknya, agar amal kita masuk di dalam amal soleh, yaitu dengan dua pokok prinsip. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, terakhir daripada surat Al-Kahfi. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar amal-amalnya dicatat oleh Allah, agar amal-amalnya dikategorikan amal soleh yang layak mendapatkan qabul dari Allah, yaitu dengan dua syarat. Yang pertama, ikhlas. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Hendaknya dia jangan menyekutukan Allah di dalam beramal, karena lawan daripada ikhlas adalah syirik. Karena setiap beramal kita hanya mengharapkan ridho Allah. Setiap kita beramal mengharapkan pahala Allah, bukan mengharapkan yang lain. Tidak tepat dan tidak benar ketika seseorang mengatakan bahwasanya ketika dia beramal bukan pahala yang saya harapkan, bukan surga menjadi tujuan saya. Ini tidak benar, tidak tepat. Karena setiap hamba Allah, muslim dan muslimah ketika beramal, targetnya, tujuannya ingin mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Pahala yang terbesar adalah surga. Jadi nggak benar kalau dia mengatakan bukan pahala tujuan saya, bukan surga target saya. Tidak benar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau setiap beramal dan setiap beliau berdoa kepada Allah, mohon amalnya diterima dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Akankah kita minta permohonan selain apa yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Akankah kita lebih takwa, lebih benar daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Seperti yang selalu kita dengar biasanya dilantunkan setelah selesai sholat Jum'ah. Yang ini bukan doa, bukan zikir, dan ini hanya sebatas syair, bukan datangnya dari ulama, bukan dari orang soleh, dalam tanda kutip, dan juga bukan dari sahabat tabi'in, hanya dari seorang pujangga syair saja yang dijadikan dzikir rutin dibaca di masjid di mana-mana, isinya, substansinya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lastul firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Subhanallah. Kami tidak mampu atau tidak layak untuk masuk surga, dan kami takut masuk ke dalam api neraka. Mau kemana?
Adakah tempat di antara surga dan neraka? Adakah tempat yang ketiga selain surga dan neraka? Ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang Allah langsung mengajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb, berilah kami kebaikan, kebajikan, kemuliaan di dunia dan juga nanti kemuliaan di akhirat. Adakah kemuliaan di akhirat yang melebihi daripada surga? Dan selamatkan kami daripada siksa api neraka. Ini yang benar. Ini doa yang tepat, yang ini harus dilantunkan, dimohonkan, didoakan, diminta kepada Allah di setiap waktu-waktu kita. Bukan syair yang kagak jelas asal usulnya, apalagi salah, bertentangan dengan Al-Quran. Tapi kita kadang-kadang masih banyak yang terbawa seperti ini. Karena yang nyampaikan suaranya bagus. Karena kadang-kadang juga disampaikan oleh orang banyak. Udah tersebar di mana-mana. Subhanallah. Sungguh sangat sedih. Kenapa kita mengutamakan syair? Mengutamakan cuman coretan-coretan manusia daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah fenomena, salah satu fenomena tipe dan juga karakter Islam ala Indonesia dan juga di sebagian yang lainnya. Kami masuk kepada materi bagaimana kita meneladani puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kami memasuki materi intinya yaitu meneladani puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang pertama yang perlu kami arahkan. Perlu kami ajak Bapak Ibu sekalian untuk merenung bersama-sama. Dan ini selalu terulang setiap tahun berulang terus. Termasuk salah satu fenomena juga yang tidak sedikit umat Islam tidak kembali kepada tuntunan yang benar, tidak kembali kepada tuntunan sunnah, tidak kembali kepada tuntunan agama yang identik dengan kemudahan. Karena fenomena ini hampir setiap tahun selalu berbeda pandangan di dalam menentukan awal Ramadan. Bagaimana mengetahui masuknya Ramadan? Ketika kita kembali kepada tuntunan sunnah, agama yang dibawa oleh Rasul, mustahil beliau tidak mengajarkan kepada kita. Mustahil beliau tidak memberikan petunjuk kepada kita. Mustahil beliau tidak memberikan satu ajaran yang mudah dan bisa dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah di mana saja, kapan saja, dan sangat-sangat relevan sampai akhir zaman. Tuntunan Nabi SAW untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan, beliau mengajarkan kepada kita, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu sekalian ketika kamu melihat bulan sabit. Sungguh sangat mudah, nggak ada yang susah. Karena yang keluar daripada lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang datang dari Allah, yang ketika memerintahkan sesuatu, mengajarkan sesuatu, memberikan petunjuk sesuatu, pasti mampu dilakukan oleh setiap hamba Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, tahu dengan kadar kapabilitas kemampuan kita. Gak mungkin Allah memerintahkan sesuatu di luar batas beban kemampuan kita, gak mungkin. Jadi ketika ada ajaran, ada tuntunan yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, beban kita, berarti amalan tersebut perlu dipertanyakan. Jangan-jangan bukan datang dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satu contohnya yaitu membaca dzikir untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar di 10 terakhir. Salah satunya yaitu dzikir astaghfirullah dan salawat sebanyak 1000 kali. Masya Allah.
Nggak ada satupun perintah di dalam Al-Quran dan Sunnah kalimat, jumlah, hitungan yang melebihi daripada 70. Tidak ada. Maksimal 100. Jadi kalau ada ajaran yang lebih daripada itu, perlu dipertanyakan. Baca 100 saja udah berbusak mulut, gimana kalau 1000? Masya Allah. Baca 100 saja sering lupa, hitung-hitungannya sering salah, apalagi 1000. Bisa jadi nanti pakai tasbihnya sampai 100 biji kali. Masya Allah. Pakai tasbih 1 aja dipermasalahkan, apalagi 10, apalagi 100. Karena agama Islam agama yang mudah, tidak pernah membebankan sesuatu tuntunan di luar daripada kemampuan hambanya. Melihat bulan sabit sangat mudah. Ketika mereka mau berusaha, mau mencarinya, walaupun satu dengan yang lainnya relatif bisa untuk mengetahuinya. Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita setiap bulannya secara tidak langsung kita untuk mencari bulan sabit. Karena ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Bukan doa awal tahun dan juga doa akhir tahun, itu tidak ada tuntunannya. Tapi Nabi mengajarkan doa setiap bulan ketika Anda melihat bulan sabit. Ini tuntunan dari Nabi. Sekaligus mengajarkan kepada kita bagaimana untuk mengenal daripada rotasi bulan sabit yang ada di setiap bulannya. Nabi mengajarkan kepada kita doa ketika setiap bulan kita melihat bulan sabit. Allahumma ahilla alaina bil yumni wal iman. Ini doa sahih. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan doa awal tahun dan akhir tahun, yang doanya bukan datang dari Nabi SAW. Melihat bulan sabit, oke. Kalau kita mengatakan tidak mampu, nggak mungkin saya bisa melihat bulan sabit. Agama Islam memberikan solusi. Kalau Anda tidak bisa melihat bulan sabit dan bulan sabit terhalang penglihatan bagi Anda karena cuaca, karena tempat, karena tidak mampu dan seterusnya, agama Islam mengajarkan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Selesai. Ada yang susah? Ada yang repot? Ada yang berat? Tidak ada. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang memberatkan diri kita. Kadang-kadang kita yang memasukkan diri kita di dalam perkara-perkara yang berat, perkara-perkara yang kontroversi, perkara-perkara yang ingin menunjukkan unjuk gigi. Kalau kita paling benar, kalau kita mampu, kalau kita punya orang-orang intelek yang mampu bisa menghitung, kalau kita punya dan seterusnya. Kita melupakan tuntunan Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita kembali kepada tuntunan yang benar dan tepat di dalam menghitung dan menyambut datangnya bulan Ramadan, yaitu dengan melihat bulan sabit. Kalau tidak terlihat atau tidak mampu, sempurnakan bulan sabit atau sempurnakan bulan Sya'ban dengan 30 hari. Ini relevan. Ini sangat-sangat realita, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Ketika setiap muslim, setiap muslimah mengikuti panduan ini, mustahil akan ada perdebatan. Nggak perlu yang ada namanya sidang isbat, nggak perlu buang-buang duit. Akan berdampak gontok-gontokan, akan berdampak masing-masing menunjukkan kemampuannya, akan berdampak satu dengan yang lainnya, akan meninggalkan bekas di dalam hati-hati mereka. Adanya jarak satu dengan yang lainnya akan menyebabkan silaturahim akan semakin renggang satu dengan yang lainnya. Tapi ketika kembali kepada panduan Nabi, salah satu tuntunan Nabi mengajak kita bagaimana agar kita menyatu. Persaudaraan yang tidak bisa ditandingi, persaudaraan yang datang dari Nabi, persaudaraan yang akan abadi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, karena persaudaraan dengan keimanan, dengan kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, itulah persaudaraan yang abadi dan kekal, dan akan menggiring umat di dalam satu kesatuan sehingga memiliki
kuantitas dan kualitas serta potensi yang kuat. Tapi apa sayang yang terjadi? Setiap tahun masing-masing ngumumin, ngunjukin gigi, saya mampu, saya punya orang profesional, bahkan ada yang setahun sebelumnya udah ngumumin, 6 bulan sebelumnya ngumumin, nunjukin. Bukan hanya bulan Ramadannya, Idul Fitrinya udah diumumin, Masya Allah. Padahal Nabi mengatakan, kamu jangan berpuasa sehingga kamu melihat bulan sabit. Ya Allah, kami khawatir dalam hati kecil kami, jangan-jangan mereka itu apa yang mereka ungkapkan, yang mereka sudah lakukan menentang apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kemudahan yang lebih banyak lagi bagi siapa saja. Kita ikut pemerintah, selesai. Kita hidup di mana? Kita punya pemerintah, kita punya pimpinan. Kalau Anda hidup di satu negeri tidak loyal dengan pemerintah yang Anda jadikan pemimpin, Anda jadikan imam, mau tidak mau Anda harus jadi negara sendiri, cari tempat sendiri. Karena setiap muslim, ajaran di dalam agama Islam dituntut untuk tunduk patuh kepada pemerintah di mana saja dia tinggal, di mana saja dia berada. Apalagi pemerintah kita alhamdulillah Islam. Departemen kita konsen, departemen kita cukup cekatan, mempersiapkan fasilitas untuk mencari dan bagaimana menentukan awal Ramadan. Jadi kalau ada yang mengatakan misalnya tidak benar, nggak dipercaya, usahanya sia-sia, jangan-jangan dalam hatinya sudah memang ada yang namanya sakit hati. Bukan karena itu semua, karena ada sakit hati, ada perbedaan-perbedaan yang mendasar yang ada pada hati mereka sehingga mereka tidak mau mengikuti pemerintah. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, ahlan wa sahlan wa marhaban bi syahrul karim. Selamat datang tiba Ramadan setelah kita mengumumkan, setelah kita mendengarkan pengumuman dari pemerintah. Kita sambut bulan Ramadan dengan menjalankan amalia puasa sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita meneladani puasa Rasul? Bagaimana kita napak tilas? Bagaimana kita bercermin dengan puasa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam? Kami bagi dalam beberapa poin. Yang pertama di dalam niat, yang kedua di dalam sahur beliau, di dalam berbuka, kemudian di dalam sholat tarawih, dan yang terakhir di dalam zakat fitir atau zakat fitrah. Di dalam meneladani puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kiat kedua untuk kita bisa meraih anugerah yang Allah persiapkan bagi setiap hambanya di dalam bulan Ramadan. Kita awali yang pertama, bagaimana niat puasa Ramadan yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, agar niat kita tepat dan benar, agar niat kita sesuai dengan tuntunan. Karena niat menjadi kunci utama setiap amal ibadah. Tanpa niat, amal akan sia-sia. Berarti kita harus tahu bagaimana cara berniat agar amal kita masuk di dalam kategori amal yang benar dan tepat, yang akhirnya akan mendapatkan amal soleh dan layak mendapatkan qabul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, niat, kriteria niat puasa Ramadan. Yang pertama kriterianya niat di dalam hati. Karena niat adalah amalnya hati, bukan amalnya lisan. Setiap amal apa saja, setiap amal ibadah apa saja, niat itu adanya di dalam hati.
Karena niat itu adalah amalnya hati, pekerjaannya hati, bukan lisan. Ini juga termasuk salah satu bentuk kemudahan, keringanan, kasih sayang Allah kepada hambanya. Cukup kita berniat di dalam hati, saya mau berpuasa besok. Apalagi ketika kita mendengarkan pengumuman besok Ramadan misalnya, dan kita langsung secara spontan, saya mau berpuasa Ramadan sebulan penuh, boleh. Saya mau berpuasa besok, boleh. Di dalam hati, cukup. Akan berikan kemudahan bagi kita. Kemudahan bagi umat, termasuk juga ketika salah seorang mu'allaf, ketika baru masuk Islam, belum apa-apa, kebetulan dia masuk Islamnya menjelang Ramadan, mau masuk Ramadan diajarin niat-niat yang panjang-panjang, Masya Allah. Suruh baca niat seperti ini, setiap ini, dan seterusnya, Masya Allah. Bisa jadi mu'allaf ini karena ngelihat panjangnya niat tadi itu, Pak Ustadz saya tunda aja Islamnya setelah Lebaran. Ini bisa saja terjadi. Karena niat yang kita baca sampai hari ini, tidak ada satupun niat yang sahihah diajarkan oleh Rasul niat tersebut. Dia oleh para sahabat, para tabi'in, dan imam-imam yang lainnya, nggak ada. Itu niat made in ulama-ulama yang baru-baru. Yang sebenarnya bukan dibaca secara lisan, tetapi untuk mengantarkan hati kita, seperti itu niatnya. Itu tujuannya. Karena kalau dibaca dengan lisan, berat. Sama seperti seseorang ketika mau sholat, pakai niatnya juga dibaca pakai lisan, diulang-ulangi. Apalagi kadang-kadang ada yang was-was, sekali nggak selesai, 2 kali, 3 kali, Masya Allah. Bakal ganggu orang yang sebelah kiri kanannya. Dan dia juga meragukan ilmu Allah, meragukan tentang keluasan pengetahuan Allah yang tahu apa saja yang ada pada setiap hati-hati manusia, walaupun tidak diucapkan dengan lisannya. Bahkan Allah Maha tahu sebelum ada kita dan alam semuanya, apa yang akan kita lakukan Allah Maha tahu. Apalagi cuma niat sholat, niat puasa. Banyak dampaknya ketika kita tidak mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kriterianya niatnya di malam hari, sebelum tidur atau ketika sahur, niat. Karena niat bulan puasa atau puasa Ramadan beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh-boleh saja setelah fajar, sebelum tergelincir matahari, boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau puasa Ramadan wajib harus sebelum fajar, minimal di waktu sahur. Di malam hari minimal di waktu sahur. Kita niat dalam hati, besok saya mau berpuasa. Cukup. Tidak harus dengan lafaz-lafaz khusus, tidak harus dengan niat-niat khusus, apalagi sampai ngusap muka segala pakai niatnya dan seterusnya, tidak ada. Kalau puasa sunnah boleh kita niatnya setelah sholat subuh, bahkan sebelum menjelang duhur. Kemudian berdasarkan salah satu hadis riwayat Abi Daud, Nabi SAW bersabda, siapa yang tidak berniat untuk puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ini puasa yang wajib. Yang kedua, waktu berpuasa. Tentang batasan berpuasa udah jelas, kami hemat waktu karena masih panjang batasannya, yaitu dari awal dan akhir waktu berpuasa. Dari benang putih dan hitam, yaitu diawali dari fajar. Diawali dari fajar, jangan lupa. Berarti fajar itu ditandai dengan adzan. Nanti akan ada beberapa hal yang perlu kami terangkan. Diawali dengan fajar, ditandai datangnya fajar, yaitu dengan adzan subuh.
diakhiri atau dengan sampai malam, yaitu dengan ditandai adzan maghrib, tidak harus gelap. Fajar yaitu yang fajar shadiq. Kriterianya apa fajar shadiq? Yaitu yang memiliki sinar berbeda dengan fajar kadzib. Kalau kadzib itu lurus, menjulur ke atas, tapi kalau fajar shadiq dia menyebar ke seluruh arah. Mungkin bisa dinamakan sunrise sekali, wallahu alam. Mirip seperti itu. Itu fajar shadiq. Tapi kalau fajar kadzib mirip seperti ekor serigala. Dia meluncur dari bawah ke atas. Dan ini datang sebelum fajar shadiq. Sudahkah di antara kita yang pernah melihatnya? Wallahu a'lam. Kemudian sampai malam, yaitu jika malam tiba dari timur dan siang berlalu dari barat, matahari terbenam, maka tibalah waktu berbuka. Terbenamnya matahari bukan gelapnya langit. Karena sebagian ada yang beranggapan nunggu gelap dulu, nggak mau berbuka. Nunggu gelap dulu, ini tidak benar. Karena ini bertentangan dengan sunnah. Karena gelapnya langit itu tergantung daripada cuaca. Bisa jadi ketika musim panas, otomatis siangnya lebih panjang. Bisa jadi maghribnya itu masih agak terang, tapi sudah terbenam matahari. Ketika musim dingin, malamnya lebih panjang. Bisa jadi gelapnya akan lebih kelihatan ketika maghrib. Tergantung musim. Jadi patokan kita terbenam matahari bukan gelapnya langit. Seperti yang dipahami oleh sebagian kelompok. Di dalam poin pertama, di dalam masalah niat ada beberapa hal yang perlu kami luruskan. Di antaranya yang pertama, yaitu niat setelah fajar tidak benar. Yang kedua, dilafatkan juga tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Yang ketiga, bersama-sama kolektif dipandu oleh seorang imam atau seorang ustadz di masjid. Yuk malam ini kita niat. Subhanallah. Ini juga perlu dikoreksi, perlu diluruskan. Tidak ada tuntunan di dalam agama yang namanya niat kolektif. Niat bareng-bareng. Nawaitu sauma ghadin dan seterusnya. Itu mah udah jadul. Apalagi sudah tidak sesuai dengan tuntunan agama. Enggak ada. Silahkan kalau mau mengingatkan boleh saja. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kita niat buat besok puasa Ramadan. Boleh. Tidak apa-apa. Tapi kalau sampai dikomando dengan membaca nawaitu dan seterusnya, Masya Allah. Seandainya amal ini benar dan tepat, mustahil Rasul nggak ngajarin kita Bapak. Mustahil Rasul nggak bimbing kita. Ini tuntunan-tuntunan bisa jadi kreativitas ulama-ulama yang terkebelakang. Tujuannya baik. Tetapi caranya tidak benar. Karena target kita adalah mencari amal soleh. Target kita mencari kebenaran. Berarti otomatis caranya pun juga dengan harus cara yang benar. Karena tidak dapat toleransi walaupun tujuan benar lalu menggunakan segala cara. Nggak boleh. Ada sebagian organisasi yang mengatakan yang penting tujuan untuk Islam, untuk dakwah, menggunakan dengan segala cara, menghalalkan segala cara. Subhanallah, nggak boleh. Haram hukumnya, dosa, bertentangan di dalam agama Islam tentang hal itu. Tujuannya baik, caranya pun juga harus benar, harus mencari kebenaran. Kemudian juga sebagian ulama ada yang mengkoreksi, dirapel doanya sebulan penuh. Sebagian yang lain masih memperbolehkan tidak apa-apa. Kalau masalah ini tidak apa-apa, yang penting bagaimana doanya di dalam hati. Ada beberapa kondisi terjadi bagi seseorang ketika di bulan Ramadan. Sah atau bolehkah bagi mereka yang bila mendengar adzan dan di tangan Anda makanan ketika subuh, ketika mengawali mau
berpuasa setelah sahur, mau makan adzan. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana solusinya? Agama Islam mudah. Agama Islam sudah menyediakan segala macam solusi-solusi dan panduannya. Tidak mengikuti perasaan, tidak mengikuti kultur, tidak mengikuti orang banyak, tapi kembali kepada panduan. Nabi SAW satu ketika pernah mendapatkan curhat dari salah seorang sahabat. Ya Rasulullah, satu waktu saya sedang sahur atau mau sahur, baru saya mau nyuap nasi adzan. Apa katanya Nabi? Makan, teruskan. Subhanallah. Tapi yang Nabi katakan, yang udah ada di tangan. Jangan lupa, yang sudah siap dimakan. Jangan cari kesempatan. Ketika ada kemudahan, kita mencari kesempatan. Tidak boleh. Kemudahan harus kita lakukan sesuai dengan koridornya. Yang Nabi katakan adalah ketika dia mau nyuap makanan. Tapi kalau masih ngelirik ke piring lagi, dihabisin yang di piring, khawatir kurang kenyang sahurnya, bakal nambah lagi nanti. Itu beda kalau seperti ini. Dan ini kondisi darurat, sebulan terjadi sekali dua kali. Tapi kalau setiap sahur selalu nunggu adzan dulu mau makan, ya salah. Berarti sifatnya adalah darurat. Tetapi ada solusinya di dalam agama Islam. Kondisi yang kedua, ada seseorang yang selalu berpegangan dengan yang namanya imsak. Masya Allah. Ketika sahur dikomandangkan dari masjid, imsak, imsak, imsak. Masya Allah. Udah pada ribut mau berhenti makan sahur. Tidak ada. Tidak benar tuntunan imsak. Tidak ada istilah imsak di dalam rangkaian puasa. Enggak ada. Adanya menurut kami, sepengetahuan kami, made in Indonesia. Sebenarnya imsak bukan batas awal untuk berpuasa. Tidak. Imsak sebatas himbauan untuk kita bisa hati-hati ketika masuk adzan, kita udah siap dengan uduk di masjid. Itu tujuannya. Tapi imsak bukan awal untuk berpuasa. Karena seseorang ketika imsak lalu kemudian sholat, tidak sah sholatnya. Karena imsak belum masuk fajar. Karena kita tahu awal berpuasa seperti yang tadi kami terangkan, awalnya adalah fajar dan ditandai dengan adzan. Silahkan Anda mau terus makan ketika imsak, nggak apa-apa. Jangan ngikutin yang ngumumin. Karena kami dengar ada informasi yang ngumumin imsak itu kadang-kadang dia juga yang adzan. Setelah ngumumin imsak, dia nerusin ngopinya. Karena dia tahu dia yang adzan subuh, dia nerusin kopinya. Malah kadang-kadang ada yang nerusin rokoknya, Masya Allah. Kemudian di dalam kondisi yang lain, seseorang tidak tahu dengan masuknya Ramadan, sehingga dia tidak niat. Bagaimana yang dia harus lakukan? Lanjutkan berpuasa, karena dia tidak mendengar pengumuman semalam, ketiduran misalnya, nggak taunya pagi hari ada yang bangunin, hari ini puasa. Oh iya, gua nggak niat semalam, nggak apa-apa, langsung puasa, tidak apa-apa, karena dia tidak tahu, karena tidak tahu. Yang kedua, makan dan minum tidak tahu kalau itu bulan Ramadan, di hari awal Ramadan nggak tahu, langsung dia berhenti cuci mulut dan lanjutkan puasanya tanpa mengqadha. Kemudahan di dalam agama Islam. Nggak repot, nggak membebankan selama kita kembali kepada tuntunan yang benar. Bangun setelah fajar di bulan puasa dalam keadaan junub. Ada pengantinnya di bulan Sya'ban, akhir bulan Sya'ban. Masuk Ramadan, Masya Allah, bangun malam terus. Nggak tahu ngapain, wallahu a'lam. Pas ketika malam Ramadan pertama ketiduran, bangun-bangunnya subuh dalam keadaan hadas besar. Bagaimana harus dia lakukan? Dia mandi, kemudian dia sholat subuh, kemudian dia berpuasa. Termasuk juga misalnya kita satu waktu ketiduran atau mimpi basah, atau mungkin yang lainnya di malam hari boleh-boleh aja
bebas malam hari Ramadan. Tapi kalau siang-siang nggak boleh. Malam hari bebas suami istri melakukan perjalanan yang indah, silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau ketiduran sampai subuh, setelah mandi dia sholat subuh, kemudian melanjutkan dengan berpuasa. Dan ini pernah terjadi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dalam masalah sahur, kriteria sunnah. Di dalam sahur yang pertama, sebaik-baik sahur dengan kurma 3 butir. Masya Allah. Kurma 3 butir. Ini sunnahnya Rasul. Kira-kira kalau buat kita cukup enggak, Pak? Kalau kita mah terus terang aja perutnya perut nasi. Tetapi walaupun kebiasaan kita pakai nasi, jangan lupa sunnah. Jangan lupa kita nyomot juga kurma 1, 2, 3 biji. Kita sunnah dapat, nasi juga dapat. Jangan ditinggalkan sunnahnya. Dan kurma didapat mudah di mana-mana, bisa kita dapat. Kemudian yang ketiga, bila tidak ada, walaupun hanya dengan seteguk air saja kita bisa sahur. Walaupun tidak ada, kita bisa dengan hanya seteguk air. Nggak ada kurma misalnya, hanya dengan seteguk air. Kalau kita mah ada semuanya, kurma ada, nasi ada, sirup juga ada, teh juga ada, Masya Allah, komplit kalau kita. Alhamdulillah. Ketika sahur, carilah sahur yang di waktu-waktu akhir, karena itu sunnah. Karena sekaligus mengantarkan kita untuk bisa menjaga waktu masuk di dalam sholat subuh. Kalau sahurnya awal-awal, dikhawatirkan perut kenyang, bisa tidur dan bisa ketiduran daripada sholat subuh bangunnya telat. Ini tuntunan sunnah. Subhanallah, alangkah indah agama Islam. Nabi SAW selalu mengajarkan tuntunan yang berikan kemudahan kepada hambanya. Kemudian sebagian ulama ada yang mengkategorikan sahur itu adalah wajib, jangan ditinggalkan. Ada yang mengatakan saya kuat, nggak perlu sahur. Emang Nabi nggak kuat? Kuatan mana anda sama Rasul? Kuatan mana ente sama Rasul? Sehingga ente mentang-mentang kuat puasa lalu meninggalkan sahur. Sahur sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Minimal kita bangun, minum air seteguk, atau kalau bisa lebih daripada itu dengan nyomot kurma 3 butir. Jangan mentang-mentang anda kuat biasa puasa lalu meninggalkan sahur. Itu tuntunan sunnah. Karena di balik sahur penuh dengan keberkahan. Mengikuti sunnah Rasul, memperkuat diri. Kemudian yang terusnya syiar kaum muslimin sebagai pembeda daripada kaum non-muslim. Allah dan para malaikat bersalawat bagi mereka-mereka yang makan sahur. Karena setiap tuntunan, setiap perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya tidak akan sepi daripada yang namanya hikmah dan manfaat di balik itu semua. Kemudian yang berikutnya tentang iftar, berbuka. Bagaimana kriteria buka sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menyegerakan berbuka sebelum sholat. Maknanya kita takjil dulu baru sholat. Apa minimal pertama yang dilakukan atau berbuka tuntunan sunnah? Sunnah Rasul yang pertama yaitu dengan sebaik-baik berbuka dengan kurma 3 butir. Sahur dengan 3 butir, berbuka juga dengan 3 butir. Masya Allah. Tidak ada walaupun hanya dengan seteguk air, kemudian dengan membaca doa. Kalau kita Masya Allah, bukan hanya kurma doang. Baru takjilnya aja udah 4 macam. Ada kurma, ada air, ada es kelapa muda, ada juga bubur, kadang-kadang ada kolak juga. Masya Allah, itu baru takjilnya doang. Belum makan besarnya. Setelah sholat, Masya Allah, luar biasa. Khawatir
Nanti bukan berbuka namanya, sama ketika sahur tadi, ketika berlebih-lebihan khawatirnya bukan sahur, makan pagi sarapan. Sama ketika buka juga berlebih-lebihan, akhirnya bukan berbuka, namanya balas dendam. Terlalu berlebih-lebihan, yang wajar saja. Karena khawatir ketika perut ini terlalu dipenuhin, berlebih-lebihan diisi, akhirnya habis sholat, makan besar, mau nggak mau pengennya senderan. Setelah senderan pengennya selonjoran. Kalau udah selonjoran pengennya telentang. Kalau telentang kirim salam sholat isya sama tarawihnya nanti. Karena perut udah berat, perut sudah penuh. Atur bagaimana porsi makan kita, minimal tujuannya untuk bisa berikan tenaga, bisa sholat maghrib, berikan tenaga bisa sholat isya, sholat tarawih dan seterusnya. Karena nanti habis isya masih ada mie rebus, habis tarawih ada mie rebus lagi, masya Allah. Itu sudah tradisi. Karena nggak bisa dihindarin. Yang namanya tradisi di Indonesia dan juga di berbagai tempat, ketika bulan Ramadan meja makannya penuh, masya Allah, penuh dengan menu-menu yang kadang-kadang nggak pernah kita jumpain di lain bulan Ramadan. Ini juga perlu digarisbawahi, ini juga perlu direnungkan, ini juga perlu coba dievaluasi, diaudit. Bulan Ramadan bukan bulan berlomba-lomba makanan minuman. Bulan Ramadan adalah berlomba-lomba meraih anugerah karunia dari Allah. Sampai-sampai meja makan penuh. Dari setiap ujung meja itu dengan menu-menu baru. Kasihan kaleng kerupuk gak dapat tempat, taruh di bawah meja akhirnya. Subhanallah. Dari saking penuhnya meja makan. Kemudian ketika kita mengawali berbuka, jangan lupa baca doa. Dan doanya yang benar, doanya yang sunnah, yang diajarkan oleh Rasul. Jangan cari doa-doa yang belum jelas kebenarannya, doa yang masih diragukan kesohihannya. Datangnya dari Rasul SAW, seperti doa yang sampai hari ini dan masih banyak umat Islam membacanya. Karena doa ini diragukan datangnya dari Rasul. Karena doa ini, doa diriwayatkan oleh salah satu TV media. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizkika aftartu. Ini doa tidak kuat, tidak benar. Kalau masih ada tahun ini umat Islam, khususnya yang kembali kepada tuntunan sunnah, masih membaca doa ini, perlu ikut kajian di Masjid Pondok Indah. Karena doa ini diragukan datangnya dari Rasul SAW. Akankah kita berdoa dengan doa yang ragu, doa yang belum pasti, doa yang belum benar kebenarannya dari Rasul? Berarti nanti akan berdampak, amal kita pun akan kurang pahalanya dari Allah. Bagaimana doa yang benar diajarkan oleh Rasul ketika berbuka? Dhahabad dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini doa yang sahih. Alhamdulillah, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah hafal semua, alhamdulillah. Hah? Oh, belum? Oh belum Ibu? Kemana aja kemarin tuh ustadznya? Ustadz kemana Ustadz? Ya Allah. Udah berapa kali kita berpuasa Ibu selama umur kita? Hari gini belum hafal ini doa. Ya Allah. Nanti saya berikan fotokopian ke panitia biar bisa dibagikan buat ibu-ibu nanti insya Allah. Kalau sekarang harus nyari dulu Ibu. Hemat waktu karena sudah jam 11 lewat 5. Nanti kalau ada waktu kami akan bukakan slide-nya nanti. Kami akan bukakan slide-nya nanti insya Allah. Sebenarnya kami selalu di dalam kajian bersama beliau.
ketika kajian kami selalu bagikan buku doa, dan buku doa itu doa-doa ma'thur, doa-doa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan doanya sudah dikoreksi, sudah dipilah, dan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Termasuk doa ketika mau makan yang masih banyak sampai hari ini, doanya adalah doa yang masih tersebar di mana-mana, diajarkan dari TK sampai SMA. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina ada benar. Ini doa kagak bener. Ini doa enggak kuat, doanya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya lemah, tidak kuat. Ada doa yang sahih diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti biar kami hubungin panitia, dibagikan buku doa. Banyak doa-doa yang kadang-kadang selama ini kita baca, ternyata doa itu cuman dikeluarkan oleh percetakan buku yang tidak kembali kepada hadis-hadis yang sahihah, yang tidak berdasarkan doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memperbanyak doa ketika berbuka. Menjawab adzan jangan lupa, karena ketika menjawab adzan juga sunnah, dan sekaligus mengakhiri dengan doa setelah selesai adzan. Berbagi buka jangan lupa bagi umat Islam, khususnya tetangga kiri kanan kita. Kemudian yang berikutnya tentang sholat tarawih. Mohon izin sebentar. Alhamdulillah. Poin yang berikutnya yang keempat tentang sholat tarawih. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti akan bertanya-tanya, apa sih bedanya sholat tarawih dengan sholat malam, sholat tahajud, sholat witir, sholat qiyamul lail? Para ulama mengatakan di dalam salah satu bukunya tentang tuntunan sholat sunnah, beliau menerangkan bahwasanya sholat-sholat tadi yang kami sebut semuanya sama, tidak ada bedanya. Sholat tarawih, sholat witir, sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sama, tidak ada bedanya. Kriterianya satu, walaupun masing-masing memiliki spesifikasi yang khusus. Yang pertama, dari 4 penamaan ini ada kriteria yang sepakat sama. Yang pertama, dilakukannya di malam hari setelah sholat sunnah ba'diyah isya. Semuanya sama. Yang kedua, sholat sunnah yang tadi jumlahnya harus ganjil. Dan yang ketiga, kriteria yang sama, dilakukannya sholat ini lebih diutamakan dengan sholat sendirian. Ini kriteria yang disepakati dari 4 macam nama tadi. Sholat tarawih, sholat witir, atau sholat qiyamul lail, atau sholat tahajud. Apa perbedaannya? Yang pertama, kenapa dinamakan sholat witir? Karena jumlahnya ganjil. Kenapa dikatakan sholat qiyamul lail? Karena dilakukannya di sepertiga malam. Kenapa dinamakan sholat tahajud? Karena sholat sunnah yang dilakukan diawali dengan tidur dulu. Dan yang keempat, kenapa sholat tarawih? Adalah sholat sunnah yang khusus dilakukan di bulan Ramadan. Gak ada bedanya, sama. Dari 4 macam tadi itu, satu yang bisa disimpulkan semuanya adalah namanya sholat malam. Khusus sholat tarawih memiliki kriteria-kriteria lebih daripada yang lainnya. Di antaranya, yang pertama yang perlu kita ketahui, sholat tarawih adalah hukumnya sunnah, dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 malam. Kemudian beliau tinggalkan karena khawatir sholat tadi itu akan menjadi wajib, karena pada waktu itu masih turun wahyu.
Karena Nabi ketika sholat di bulan Ramadan berjamaah bersama para sahabat, diikuti oleh para sahabat sampai 3 malam. Ketika malam ketiga, Nabi khawatir karena banyak antusias daripada jamaah yang hadir penuh masjid. Khawatir Allah akan menurunkan wahyu dan mewajibkan sholat tarawih. Akhirnya Nabi tinggalkan tidak berjamaah, beliau sholat sendiri di rumah. Dan Nabi membiarkan para sahabat untuk menunggu, dan hari yang berikutnya sholat masing-masing. Berarti pokoknya intinya dari awal sholat tarawih ada contohnya dari Rasul. Berbeda dengan salah seorang ulama dari salah satu media yang kami pernah mendengar sendiri, bahwasanya sholat tarawih tidak ada sunnahnya, tidak ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat tarawih adalah made in Umar ibn Khattab. Tidak benar. Ini orang-orang yang tidak suka dengan sunnah, orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelompok ini adalah sengaja ingin melecehkan dan diskriminasi kepada sahabat, khususnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena untuk meninggalkan tuntunan sunnah, mengatasnamakan amal tadi itu dari Umar. Ngapain mau ngikutin Umar? Ikutin Rasul katanya mereka. Subhanallah. Ini orang-orang pembenci sahabat. Salah satu aliran yang ada, yang dinamakan aliran Tajul Muluk, itu alirannya mereka. Yang tidak suka dengan sunnah, membenci para sahabat, bahkan sampai mencaci maki para sahabat. Itu ajaran mereka. Salah satunya di antara sekian banyak ajaran-ajaran yang mereka lakukan, dan hampir semuanya adalah bertentangan dengan agama Islam. Tidak salah oleh MUI Jawa Timur dikategorikan menyimpang dari ajaran Islam. Kemudian yang kedua, ketika zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ketika zamannya Umar ibn Khattab radhiyallahu an, sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi selama 3 malam, oleh beliau dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali. Enggak bakalan Umar semena-mena mengajak umat tentang tuntunan ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasul. Umar hanya bagaimana untuk mengkoordinir, menyatukan para sahabat umat yang ada pada waktu itu. Ketika bulan Ramadan, sholat tarawihnya masing-masing atau dipimpin oleh imam yang banyak, beliau satukan di dalam satu imam. Amalan ini asalnya ada, tapi untuk bentuk satu imam adalah prakarsa daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan ini disepakati oleh para sahabat yang lainnya, tidak ditolak oleh para sahabat yang ada pada waktu itu. Ide serta prakarsa Umar didukung oleh para sahabat yang lain. Karena asal daripada sholat tarawih ada, hanya menyatukan dalam satu imam adalah ide daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sholat malam baik Ramadan dan juga selain Ramadan jumlahnya tidak lebih 11 rakaat ganjil, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Bagaimana dengan kita lihat di masjid-masjid sekarang? Banyak beberapa masjid yang masih sholatnya 23 rakaat. Menurut kami ada 2 pandangan. Yang pertama, kita kembali kepada tuntunan sunnah. Ini yang menjadi prioritas. Lalu bagaimana caranya? Kita bisa lebih selektif untuk memilih masjid. Yang kedua, sholat yang 23 rakaat insya Allah mudah-mudahan tidak salah. Tetapi kita harus bisa selektif dan memilih serta memilah. Karena kebanyakan yang pernah kami coba amati di lapangan yang sholatnya 23, kadang-kadang tidak kembali kepada tuntunan yang benar di dalam menjalankan sholatnya. Lebih banyak sholatnya itu hanya memprioritaskan kuantitas daripada kualitas. Akhirnya apa? Sholatnya ngibrit.
Jangankan membaca Al-Fatihah dan membaca suratnya, baca aminnya saja nggak sempurna. Beda dengan sholat isya'nya. Sholat isya ketika membaca amin saja di Al-Fatihah masih benar dan jelas. Amin. Entar kalau udah tarawih udah hilang. Bacanya bukan amin. Amin. Udah beda. Al-Fatihahnya udah cepet, suratnya juga kadang-kadang itu doang. Dari Al-Hakum sama Kulhu. Ini tuntunan dari mana? Ajaran dari mana? Harus setiap tarawih, setiap rakaat kedua membaca Kulhu. Tuntunan dari mana? Ini yang perlu kita permasalahkan. Dan yang ketiga ada himbauan dari kami. Ketika kita berkeyakinan misalnya, sholat yang 23 sudah kita yakini itu sholat yang insya Allah mendekati kebenaran, silahkan, kami tidak menyalahkan. Karena yang salah adalah bukan yang 11, bukan yang 12. Yang salah yang kagak sholat tarawih. Tetapi ketika kita sholat 23, kemudian kita beranggapan kita mau mencari yang 11, kemudian ketika 8 kita keluar, entar witirnya saya mau sholat sendiri di rumah. Ini juga salah. Tidak benar tuntunan seperti ini. Yang ngajarin boleh didiskon siapa? Udah izin ke malaikat yang mana Anda boleh diskon? Gak ada. Karena Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang umum, barang siapa sholat bersama imam di bulan Ramadan dan dia ingin mendapatkan pahala sempurna, hendaknya sholat bersama imam dan selesai bersama imam. Baik yang 23 atau yang 11 rakaat. Ini yang benar. Jangan main aturan-aturan sendiri. Jangan pakai didiskon-diskon sendiri. Jangan ngikutin perasaan. 3 hal panduan tadi harus bisa jadi bahan renungan buat kita. Yang pertama tadi jangan lupa ditekankan, diutamakan, diprioritaskan. Carilah masjid dan tempat yang melakukan sholatnya sesuai dengan tuntunan sunnah, tidak lebih 11 rakaat. Karena biasanya yang 11 rakaat akan lebih tenang, lebih tumaknina, lebih khusyuk dan seterusnya. Anda mau sholat yang 23 silahkan, tapi tolong jangan main aturan-aturan sendiri. Sholatlah bersama imam dan selesai juga bersama imam. Kemudian yang terakhir, zakat fitir. Zakat fitir termasuk bentuk daripada sedekah. Karena setiap sedekah akan menjadi penghapus, akan menjadi pelebur, akan menjadi penyeteril daripada yang namanya dosa-dosa. Termasuk juga zakat yang kita keluarkan bisa jadi akan menjadi kekurangan-kekurangan menyempurnakan daripada pahala-pahala puasa kita. Yang perlu diketahui di dalam zakat fitir atau zakat fitrah yang salah kaprah namanya. Karena fitrah itu adalah Islam. Bisa saja zakat fitrah, zakat Islam bisa. Tapi yang tepat adalah zakat fitir karena kaitannya dibagikannya di malam Idul Fitri. Kriterianya yang pertama, makanan pokok sesuai dengan tempat negara setempat. Kalau kita beras, ini kriteria nggak bisa ditawar-tawar. Sudah hak paten, udah ada hak ciptanya. Tidak bisa dirubah-rubah. Kriteria zakat fitir dengan makanan pokok seperti yang dianjurkan oleh Nabi SAW di zaman beliau berikan pilihan antara kurma atau gandum yang bagus atau gandum yang kurang bagus sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, dan diwajibkan zakat fitir itu bagi setiap muslim, laki-laki, wanita dewasa, anak kecil berada di bulan puasa sampai Idul Fitri. Yang lahir malam Idul Fitri wajib dikeluarkan zakat fitirnya. Lahir pada tanggal 1 Syawal tidak wajib zakat fitir.
Yang meninggal di bulan Ramadan tidak wajib dikeluarkan zakat fitirnya karena dia tidak sampai hidup sampai Idul Fitri. Jelas kriterianya, jelas kriterianya dalam tuntunan sunnah. Dibagikan sejak awal puasa. Ini sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi paling utama dan paling besar pahalanya di malam Idul Fitri sebelum sholat Id. Sampai sebelum sholat Id. Bagaimana Ustadz? Kadang-kadang ada zakat fitir itu dihimbau dengan menggunakan uang. Tidak apa-apa, silahkan. Tapi ketika mereka siap untuk mengkolek dana dari para pemberi zakat fitir, mereka harus siap menjadi atau menyampaikan amanat ini, menyampaikan kepada penerimanya, dibelikan beras. Karena sahnya zakat fitir yang lebih diterangkan dan lebih tepat para ulama menyatakan yaitu dengan beras. Berarti tidak bisa ditawar-tawar. Kalau Anda berikan dengan uang, silahkan berikan kepada panitia dan panitia yang membelikan beras. Kemudian ada yang mengatakan, Ustaz, beras cuma 2,5 kilo. Buat apa mereka nerima, nggak ada manfaat. Silahkan kalau Anda mau menambah yang lain boleh. Tapi yang inti, yang utama dari zakat fitir, jangan ditinggalkan. Anda mau ngasih beras 2,5 kilo, ditambah sembako, ditambah duit, silahkan. Karena amal mulia. Pahala sedekah besar pahalanya. Tapi bukan sedekah-sedekah yang dibikin-bikin. Yang dimotivasi-motivasi dengan hitungan-hitungan gak jelas. Dengan anjuran-anjuran yang gak jelas. Suruh transfer sana, transfer sini. Bagikan orang sana, bagikan sini. Bagikan selebaran dan seterusnya. Masih perlu dipertanyakan himbauan seperti ini. Karena tidak ada tuntunannya yang benar. Dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh sebagian manusia. Perlu hati-hati dengan himbauan-himbauan seperti ini. Harus waspada karena sesuatu amalan yang pakai hitung dengan hitungan eksak itu yang tahu hanya Allah. 1 tambah 1 dapat sekian, 2 tambah 2 dapat sekian. Ini masih perlu diperiksa kembali kebenarannya. Beratnya zakat fitir adalah 2,5 kilo atau 3,3 liter. Kemudian yang lain, amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan, memperbanyak tilawah, memperbanyak sedekah, melaksanakan umroh. Karena umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji bersama Rasul. Kemudian iktikaf di 10 terakhir. Kemudian membatalkan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa yang wajib diqadha atau diganti, makan dan minum dengan sengaja, kemudian muntah dengan sengaja, haid dan nifas walaupun sedikit dan terjadi saat menjelang terbenamnya matahari atau sebelum menjelang matahari, istimna mengeluarkan dengan sengaja, kemudian yang berikutnya infus makanan atau infus darah, infus makanan atau infus darah membatalkan puasa wajib diqadha. Kemudian yang lainnya yaitu membatalkan puasa mengharuskan qadha dan kafarah. Diganti puasanya dan harus membayar kafarah, yaitu berhubungan suami istri di bulan Ramadan siang hari. Kemudian amalan Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Ada beberapa kelompok golongan manusia yang dibolehkan dan bahkan diwajibkan bagi mereka hanya dengan membayar fidyah, tidak diwajibkan puasa. Siapa mereka? Yang pertama, musafir. Kalau musafir diqadha, tidak wajib puasa. Yang kedua, orang sakit, tidak wajib puasa. Kalau dia tidak mampu, tidak perlu mengqadha dengan membayar fidyah saja. Puasa membayar fidyah, tapi kalau sholat kagak ada fidyahnya, nggak benar. Kalau ada seorang yang sakit di rumah sakit karena telentang tidur nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa melek doang, lalu disampaikan oleh keluarganya, udah be nggak usah repot-repot be, sholatnya ntar kita bayarin fidyah. Nggak boleh, dosa haram hukumnya, karena fidyah sholat tidak ada.
Yang ada adalah fidyah buat puasa. Ketika dia memang tidak mampu di bulan Ramadan, Allah mewajibkan bagi orang yang sakit bukan puasa, Allah wajibkan fidyah. Untuk mengeluarkan fidyah. Kemudian laki-laki atau wanita tua renta dan lemah yang sudah tidak mampu berpuasa dengan fidyah. Wanita hamil dan menyusui cukup dengan fidyah. Bahkan ulama mengatakan yang lebih kuat dengan tidak mengqadha puasanya. Kalau wanita hamil dan juga wanita menyusui. Apalagi kadang-kadang kita jumpai ada seorang wanita yang hampir setiap tahun hamil terus. Kapan bayar utang puasanya? Subhanallah. Kalau dia masih dibebani harus bayar hutang dan bayar kafarah juga, sebenarnya kami pernah mengatakan yang harus bayar sebenarnya bayar utang ini suaminya. Enak aja yang dia bikin hamil tiap tahun, nggak mau tanggung jawab gitu kan? Salah, tidak benar. Ketika seorang istri dia hamil dan juga menyusui di bulan Ramadan, para ulama yang lebih kuat mengatakan cukup bagi dia dengan membayar fidyah saja, tidak mengqadhanya. Kemudian hal-hal yang dibolehkan, hal-hal yang ditinggalkan, yaitu menjaga pandangan mata, menjaga lisan, harus beda bulan Ramadan dengan selain bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan masih juga matanya nonton TV sebulan penuh, nggak ada bedanya dengan bulan biasa. Usahakan ketika di bulan Ramadan TV dialihkan ngadep ke tembok, prek TV. Karena kadang-kadang kita lupa ketika di depan TV kita dihipnotis. Nggak habis-habis nontonnya, pindah yang satunya lagi. Terus ngabisin waktu kita di bulan Ramadan. Menjaga lisan. Karena lisan juga termasuk yang sangat dahsyat. Bahayanya, dampaknya ketika kita tidak bisa mengendalikannya, kita akan jatuh kepada kesalahan. Juga menjaga pendengaran, menjaga seluruh anggota tubuh, segala hal yang dapat merusak daripada pahala puasa. Kemudian ada hal-hal yang dibolehkan. Dibolehkan di dalam bulan Ramadan. Makan dan minum karena lupa. Lupa nggak apa-apa kalau lupa makan minum. Walaupun sampai kenyang, tidak batal. Tapi kalau tiap hari lupa, bukan lupa namanya, pikun. Kemudian yang kedua berkumur-kumur, asalkan tidak ditelan nggak apa-apa, silahkan kumur-kumur. Sekalipun kumur-kumur pakai air es nggak apa-apa. Kumur-kumur sampai di tenggorokan kok tidak apa-apa, silahkan. Yang penting jangan ditelan. Yang penting jangan ditelan. Kemudian juga bersiwak juga tidak apa-apa. Bersiwak juga tidak apa-apa. Mencicipi makanan juga nggak apa-apa buat ibu-ibu, silahkan. Karena nyicipin cuman di ujung lidah. Dan yang namanya cicipin cuman sekali. Kalau 2 kali udah lapar berarti. Kemudian yang berikutnya yang masih juga dibolehkan, memakai sipat mata, nggak apa-apa buat laki-laki ketika mau tidur. Untuk ibu-ibu ketika malam hari atau misalnya di siang hari di rumah nggak apa-apa. Kalau keluar perlu dipertanyakan. Kemudian memakai tetes mata juga tidak apa-apa. Pakai obat suntik karena memang sakit, sudah nggak ada alasan, sudah tidak ada solusi lain, harus disuntik dan suntikannya obat bukan infus makanan, tidak apa-apa. Termasuk juga seperti orang yang pakai insulin, tidak apa-apa, tidak batal. Termasuk berbekam kalau dia mampu dan bisa dan tahan, silahkan juga tidak apa-apa, tapi alangkah baiknya setelah buka. Menelan ludah nggak apa-apa, habisin tuh ludahnya nggak apa-apa, silahkan, nggak batal. Tidak batal. Kemudian keluar darah dari kuku atau gigi tidak apa-apa, silahkan. Terakhir atau memakai parfum bagi laki-laki juga tidak apa-apa. Membasahi atau menyiram air dingin pada kepala dan mandi nggak apa-apa, silahkan. Mau berendam di kolam renang juga tidak apa-apa. Tapi kalau seharian berendam di kolam renang, mendingan jangan puasa. Tidak apa-apa, silahkan. Kemudian yang terakhir bercumbu dengan istri bila mampu menahannya. Kalau nggak mampu, jangan dipaksakan, khawatir nanti akan berdampak hal-hal yang lain. Taib, mudah-mudahan secara singkat, cepat yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa jadi manfaat, bisa jadi bekal buat kita semua. Dan masih ada waktu beberapa menit,
Masih ada yang perlu dipertanyakan, mungkin ada yang terlewatkan. Silakan dengan pertanyaan, nanti kita lebih perluas lagi. Fadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, tadi sudah banyak sekali yang diuraikan mengenai puasa Ramadan. Cuman dari kami mohon kalau bisa dibacakan lagi doa-doa yang mungkin tadi masih kurang ya. Kalau nunggu fotokopi mungkin keburu bulan puasa. Yang selanjutnya saya menanyakan ini Ustadz, dahulukan mana berbuka dengan baca doa? Kita buka dulu baru baca doa atau doa dulu terus buka gitu? Kan di situ kan menyegarakan berbuka. Nah ini mana yang didahulukan, doa atau membatalkan dulu, buka dulu? Yang ketiga, pada malam Lailatul Qadar kita kan suka i'tikaf ya Ustadz di masjid gitu. Nah ini suka diadakan malam Qiyamul Lail, sedangkan kita sorenya setelah Isya sudah melaksanakan taraweh. Taraweh ini kita lengkapi dengan witir. Ada yang berpendapat katanya tidak boleh melaksanakan witir 2 kali dalam satu malam. Nah ini menurut Ustadz gimana? Apakah pada pada malam Qiyamul Lailnya tidak usah witir atau witir dua-duanya? Mohon penjelasan. Itu saja 3 poin Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, ketika kita berbuka, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, antara kita berbuka dengan berdoa bisa bersamaan Ibu. Tidak berdoa dulu kemudian berbuka. Karena doa yang kita bacakan di sana artinya adalah dhahabad dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah sirnalah haus dahaga dan mulai membasahi kerongkongan minuman yang kami makan. Mudah-mudahan Allah mencatatkan pahala atas puasa kami. Itu doa yang dibaca, berarti bersamaan dengan buka yang kita makan. Kemudian yang kedua, tentang program i'tikaf yang juga diikuti dengan sholat qiyamul lail. Wallahu a'lam, yang sering kami himbau dan kami sarankan bagi Bapak Ibu sekalian ketika masuk di dalam i'tikaf, kita bisa mengkondisikan para jamaah i'tikaf itu di dalam kondisi yang sudah diatur oleh panitia, oleh DKM. Dan kami ketika melaksanakan i'tikaf dan kami sepakat dengan para jamaah i'tikaf, kami kembali kepada tuntunan yang keluar daripada hal-hal yang masuk kontroversi di dalamnya. Yang pertama, kami sarankan kepada jamaah i'tikaf agar dia tidak sholat tarawihnya atau sholat malamnya 2 kali. Kami sarankan untuk sholat qiyamul lailnya diakhirkan di 1/3 malam. Berarti sholatnya sekali. Sekali, enggak sholat 2 kali, habis isya sholat, kemudian nanti qiyamul lail sholat lagi. Mau tidak mau dampaknya akan mempengaruhi daripada kesempurnaan sholat kita. Jadi kami sarankan untuk memilih. Kalau ibu memang misalnya mau sholat qiyamul lail berjamaah dengan para i'tikaf, berarti ibu sholatnya tunda di malam hari. Kalau misalnya ibu khawatir nanti malam ketiduran atau tidak bisa ikut i'tikaf, berarti sholatnya ngikutin yang kloter pertama. Nanti malam hari ibu cukup dengan ibadah yang lain, tidak perlu sholat. Kalau memang mau sholat, sholatlah dengan jumlah yang genap-genap saja, dengan sholat sendirian. 2, 2, 2, 2 tanpa ada witir atau ganjil di belakangnya. Melakukan ibadah yang lain. Itu yang kami selalu anjurkan, agar kita tidak masuk di dalam areal kontroversi, bahkan sampai nanti bertentangan dengan sunnah. Yang ketiga apa tadi Bu? Sudah enggak ada Bu ya? Sudah enggak ada. Baik, silakan, ada yang lain?
Assalamualaikum. Ya, salam, silakan Ibu. Pak Ustadz, saya Iya, Bu. mau bertanya. Saya kan penderita asma. Ya, Bu. Kalau saya lagi puasa, kumat, apa saya boleh pakai obat semprot atau uap? Oh iya. Pakai Itu apa aja. namanya? Ventolin itu, Bu Iya, ya? betul. Iya, baik Ibu. Ha-ha. Naam. Sama yang di uap itu yang nebulizer itu. Boleh tidak? Gitu. Oke, baik Ibu. Terima Ya. kasih. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wallahu a'lam. Yang kami ketahui para ulama mengatakan bahwasanya obat Ventolin dan juga pencair dahak yang kami ketahui wallahu a'lam, ulama mengatakan bahwasanya termasuk salah satu bentuk yang ditoleransi, tidak apa-apa. Termasuk salah satu yang ditoleransi insyaallah. Dan kita doakan mudah-mudahan Ibu bisa sehat dan juga bisa mampu menjalankan ibadah puasa sebulan penuh insyaallah. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, ada kalanya sholat witir dilakukan dengan 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Apakah ada dalilnya Ustadz dan bagaimana statusnya? Kemudian yang kedua, di Masjid Haram sholat malam dikerjakan 2 kali. Setelah Isya 23 rakaat, kemudian tengah malam sekitar jam 2 dilakukan 11 rakaat. Apakah ada dalilnya Ustadz? Pertanyaan yang kedua sebenarnya harus diajukan ke DKM Masjidil Haram, jangan ditanyakan ke kami, gitu kan? Itu jawaban kami. Dan yang ada di Masjidil Haram bukanlah jadi panutan buat kita. Yang ada di Masjid Mekah dan Madinah bukan panutan, karena Mekah dan Madinah zaman sekarang sudah enggak ada Nabi. Panutan kita adalah sunnah. Panutan kita adalah dalil yang sahih, bukan Masjidil Haram. Itu yang perlu kami tekankan. Dan sebenarnya kenapa sih kok kita terlalu sinis dengan menghadapi kondisi yang ada di sana misalnya, gitu kan? Bisa jadi mereka juga punya dalil-dalil yang kuat, karena yang memimpin, yang melakukan dan yang koordinir serta memanage masjid bukan orang-orang biasa, para ulama juga. Yang kami ketahui wallahu a'lam, dalilnya mereka yang lebih tahu. Dan intinya seperti yang kami tekankan, bukan panutan kita Masjidil Haram dan Madinah. Panutan kita adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pertanyaan yang pertama, yang kami ketahui ada riwayat yang sahih di dalam hal itu. Salat penutup daripada solat malam dibagi dalam 2, witirnya dibagi dalam 2 salam, 2 rakaat, kemudian 1 rakaat. Itu yang kami ketahui dan dalilnya sahih insyaallah. Wallahu alam. Taib, ada yang lain silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, saya mau menanyakan tentang status hadis yang ini banyak beredar menjelang Ramadan. Saya bacakan hadisnya Ustadz ya. Hadisnya doa malaikat Jibril menjelang Ramadan, ya Allah tolong abaikan puasa umat Muhammad apabila sebelum memasuki bulan Ramadan dia tidak melakukan hal-hal berikut, yaitu tidak memohon maaf kepada kedua orang tuanya, tidak bermaafan antara suami istri, tidak bermaafan dengan orang sekitarnya. Maka Rasulullah pun mengaminkan 3 kali. Status hadisnya ini bagaimana dan korelasinya tentang hukum bermaafan sebelum Ramadan? Syukran Ustaz. Baik, masih ada waktu sekitar 10 menit insyaallah sebelum adzan. Karena ada yang membuka poin tentang ini, kami ingin lebih besar lagi dan lebih banyak lagi ingin menerangkan tentang beberapa hadis-hadis dan juga beberapa fenomena di dalam menyambut bulan Ramadan yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Di antaranya SMS seperti ini di BB atau di media sosial yang lainnya disebarkan ketika menyambut memasuki bulan Ramadan. Ini termasuk salah satu hadis yang kami ketahui hadis yang tidak benar,
hadis palsu, hadis yang tidak ada dasar asal usulnya. Tidak pernah Nabi SAW mengaminkan tentang hal-hal yang tadi. Kenapa ketika kita mau bermaaf-maafan, mau minta maaf, nunggu mau masuk bulan Ramadan, nunggu di akhir bulan Sya'ban? Tuntunan dari mana Bapak Ibu sekalian? Tidak ada tuntunan di dalam agama Islam, tuntunan sunnah mau masuki bulan Ramadan dengan bermaaf-maafan, tidak ada. Kita bermaaf-maafan, istighfar taubat kepada Allah setiap hari. Bahkan ketika kita bersalah kepada sesama manusia, jangan nunggu bulan Ramadan atau bulan Sya'ban, harus segera kita minta maaf. Siapa yang jamin umur kita akan sampai bulan Ramadan? Karena istighfar taubat kita tidak akan diterima oleh Allah ketika kesalahan dosa kita masih ada antara sesama kita. Bukan waktunya bulan Sya'ban, bukan waktunya menyambut bulan Ramadan kita minta maaf. Dan hadis yang tadi yang kami ketahui dan kami pernah teliti, hadisnya tidak benar. Termasuk banyak lagi hadis-hadis yang lain yang sering disampaikan ketika menyambut Ramadan. Di antaranya yang pertama, barang siapa gembira dengan datangnya Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga. Ini juga tidak benar. Ramadan dibagi dalam sepertiga, 3 bagian. Sepertiga pertama adalah bulan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Hadis ini juga lemah, tidak kuat hadisnya. Karena Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pembebasan dari api neraka setiap malam. Ini hadis yang sahih, bukan di 10 terakhir. Banyak lagi hadis-hadis yang lain, seperti diantaranya tidurnya orang berpuasa ibadah, kagak benar. Ini hadis riwayat rawi molor. Yang meriwayatkan hadisnya tukang molor, gak benar. Termasuk juga di dalam bulan Ramadan, ketika seseorang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, Allah akan berikan siksaan kepada dia dan dia tidak akan bisa mampu untuk menggantikan puasa Ramadan yang dia tinggalkan dengan sengaja walaupun sepanjang umur dia. Ini juga tidak benar. Banyak sekali hadis-hadis dan ini juga perlu waktu yang cukup panjang untuk menerangkan atau menyampaikan banyaknya hadis-hadis yang tersebar, yang laris manis di masyarakat, yang lemah dan palsu yang berkaitan dengan bulan Ramadan dan juga dengan hadis-hadis yang lain yang masih banyak diyakini di masyarakat, seperti diantaranya surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ini hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Banyak lagi yang lainnya, insya Allah nanti di lain waktu, di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik hidayah kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita, dan menjadikan ilmu yang kita ketahui menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diminta, dibuktikan, realisasi untuk diamalkan. Dan sekaligus mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan yang sempurna kepada kita, kepada keluarga kita, kepada jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, sehingga kita diberikan panjang umur, bisa masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, di dalam keadaan istiqomah, di dalam keadaan taufik dan hidayah, sehingga kita bisa benar-benar menjalankan ibadah puasa serta amal-amal soleh di dalamnya dengan sempurna sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, untuk meraih anugerah pahala yang Allah persiapkan. Khususnya kita bisa meraih malam Lailatul Qadar dan kita keluar dari bulan Ramadan mendapatkan ampunan sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita digolongkan daripada orang-orang yang bertakwa insyaallah.
Kurang lebihnya mohon maaf dari kami, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.